Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabarnya minggu ini? Semoga sehat selalu ya, meski di tengah pandemi yang sedang menimpa negeri kita. Masih di sini bersama kami, anggota kelompok 78 KKNDR UIN Sunan Ampel, Surabaya. Sesuai dengan tema judul video ini, yaitu Panduan Pendaftaran Perkara Melalui Online. Tahukah kalian teman-teman bahwa meski di tengah pandemi seperti ini yang berdampak salah satunya yakni perkara di pengadilan tidak bisa terrealisasikan dengan baik sebab penerapannya social distancing, maka dari itu pemerintah membuat kebijakan pendaftaran perkara di pengadilan bisa dilakukan secara online loh. Jadi kita tidak perlu tuh yang namanya antri-antri untuk mendapatkan nomor giliran dalam persidangan. Sebenarnya kebijakan pemerintah ini sudah dibuat sejak lama, namun masih beberapa pengadilan saja yang menerapkan peraturan ini. Mungkin karena ada keterbatasan sesuatu yang mana membuat pengadilan-pengadilan lainnya belum bisa menerapkan peraturan pendaftaran perkara secara online. Untuk pendaftaran perkara secara online, dalam bahasa hukum ataupun bahasa pengadilannya disebut dengan e-court. E-court ditetapkan dan dibuat berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019. Nah, langsung pada intinya, bagaimana sih cara mengakses e-court? E-court bisa diakses melalui website e-court.mahkamaagung.go.id. Nanti kita akan sertakan linknya di description box. Kemudian, dengan e-court, perkara di pengadilan menjadi lebih cepat, lebih ringan, dan juga biayanya lebih murah. Tapi teman-teman, yang harus kita ketahui untuk bisa mengakses e-court, ketika kita sudah masuk ke website e-court, kita harus mempunyai akun e-court dan juga password untuk bisa mendaftarkan perkaranya. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan akun tersebut? Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Mbak Rika. Silahkan. Terima kasih kepada Mbak Puji Ayu Pratiwi. Selanjutnya yaitu untuk bisa mengakses pendaftaran melalui e-court, kita harus memiliki akun dan password untuk bisa login di e-court tersebut. Dan untuk bisa mendapatkan akun dan password tersebut, kita harus memiliki email dan nomor rekening bank yang aktif. Selanjutnya, untuk tata cara pendaftaran di e-court harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mendatangi kantor pengadilan setempat. Kemudian, yang kedua, kita mengambil antrian di pojok khusus pendaftaran e-court. Setelah dipanggil, kita akan bertemu dengan petugas bagian e-court dan dimintai identitas diri seperti KTP, SIM atau paspor. Setelah itu, kita akan disuruh untuk mengisi form pembuatan akun e-court. Setelah mengisi form tersebut, maka petugas bagian e-court akan mendaftarkan kita berdasarkan formulir yang telah diisi, serta mengupload bukti identitas diri kita. Kemudian, setelah selesai, petugas akan memverifikasi akun tersebut. Setelah terverifikasi, nanti kita akan menerima email berupa username dan password untuk mengakses pendaftaran perkara via online. Dalam e-court, istilah pendaftaran perkara ini disebut dengan e-litigasi. Nah, bagaimana langkahnya? Mari kita simak video selanjutnya. Sebelum lanjut pada pendaftaran perkara secara online, pendaftar harus memenuhi persyaratan dokumen berupa soft file, gugatan atau permohonan berbentuk PDF dan dokumen atau RTF, serta scan KTP dan buku nikah. Dalam hal ini, kita bahas perkara cerai sebab sesuai dengan studi perkuliahan kita. Setelah itu,
Langsung saja kita simak video tutorial pendaftaran perkaranya. Silahkan Mas Azmi untuk menjelaskan tutorialnya. Terima kasih Mbak Rika. Selanjutnya teman-teman, marilah kita simak video tutorial tentang pendaftaran perkara melalui e-court. Langkah pertama pendaftaran perkara e-court adalah masukkan username dan password kalian pada website e-court yang sudah dijelaskan di awal tadi. Setelah masuk website akan ada halaman login. Nah, masukkan username dan password kalian. Setelah berhasil login, pilih menu pendaftaran. Perkara, pilih jenis perkara, pilih tambah gugatan, pilih pengadilan yang kalian tuju, lalu klik daftar. Kemudian isi data pihak penggugat dan tergugat, lalu simpan. Klik lanjut upload berkas dokumen surat gugatan yang berbentuk soft file tadi ya. Setelah itu, upload scan KTP dan bukti buku nikah. Berikutnya, klik lanjut perhitungan, klik setuju, lalu lanjutkan pembayaran. Setelah itu, akan muncul nominal administrasi yang harus dibayar. Dalam e-court, proses pembayaran ini disebut dengan e-payment. Proses pembayaran dapat dilakukan dengan berbagai pilihan seperti SMS banking, internet banking, atau ATM bank. Setelah pembayaran terpenuhi, status pembayaran akan berubah menjadi sudah dibayar. Setelah itu, tahapan ini selesai. Kalian akan menerima email berupa nomor perkara. Ada beberapa perkara yang harus diperhatikan selama penggunaan akun e-court. Hal ini akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Umi, silahkan. Terima kasih Mas Azmi. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan selama menggunakan akun e-court. Yang pertama, jika yang menggunakan akun e-court selain advokat, maka akun e-court itu sifatnya sementara. Yang kedua, akun e-court hanya dapat digunakan satu kali saja. Yang terakhir, akun e-court tidak dapat mengakses data perkara setelah ditetapkannya tanggal putusan. Jadi jika kalian ingin mengaktifkan lagi akun e-court kalian datang ke pengadilan di mana pertama kali kalian mendaftarkan akun e-court kalian. Nah, begitulah kiranya penjelasan dari kami tentang panduan pendaftaran perkara di pengadilan melalui e-court. Sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar tidak ketinggalan video-video dari kami teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.